Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Dea Ayulandari dari Studi Independen Bersertifikat PT Sitek ERP Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak akses dan security pada modul purchase. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk nih ke apa sih hak akses itu, kita pelajari dulu tuh apa itu purchase. Nah, di video sebelumnya saya juga udah jelasin mengenai purchase ini. Purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Jika terjadi kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang atau jasa sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis, dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis. Nah, selanjutnya ada ke security matrix. Security matrix ini adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Nah, manfaat dari security matrix ini ialah yang pertama, mengatur akses menu, tab, file, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Lalu mengatur akses model sampai tingkat CRUD-nya atau create, read, update, dan delete. Lalu yang ketiga, mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Jadi user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data C, D, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini saya telah membuat skenario, yaitu pada PT Bahagia Selalu terdapat beberapa karyawan. Jiva merupakan karyawan dengan jabatan sebagai manajer purchase, yang mana tugas Jiva yakni merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kebijakan dan program pembelian. Lalu ada Mahalini yang merupakan staf purchase yang bertugas membuat dan menganalisis proses purchase. Nah, Tiara merupakan staf dari modul inventory yang bertugas mendata dan menganalisis penyimpanan barang. Lalu ada Leodra dan Novia yang merupakan staf dari accounting yang mana mereka bertugas membuat dan menganalisis keuangan. Nah, di sini ada role user dan modulnya. Jadi purchase manager tadi berversi Jiva-nya. Itu di modul purchase dia itu bisa create, read, update, dan delete. Di modul inventory dan accounting dia cuman bisa read aja. Nah, lalu di purchase staff di modul purchase-nya dia bisa create dan read, sedangkan di modul inventory dan accounting-nya dia cuma bisa read aja. Lalu inventory staff dia bisa nge-read di purchase, baru bisa create dan read di inventory, tapi dia nggak bisa di accounting. Di accounting dia nggak bisa ngapain. Lalu di accounting staff di modul purchase dia bisa baca tuh, di inventory dia nggak bisa ngapain, dan di accounting tuh dia bisa membaca dan membuatnya create. Lalu di admin dia bisa create, write, update, dan delete di modul purchase inventories dan di accounting. Nah, di sini ada import data yang untuk kita buat nanti di penugasannya. Jadi di Jiva dan seterusnya ini telah saya buat akunnya, nama email dan passwordnya. Di sini jiva@idol.com dengan password semuanya itu 3123. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun Odoo kita yang telah kita buat. Ini kita login. Nah, setelah masuk ke akun kita, ini kita pilih setting dan kita akan menghidupkan developer mode jika kalian belum menghidupkan. Namun di sini saya setelah developer mode-nya saya sudah aktif. Tandanya ini ada simbol kumbang. Jadi kalau kalian belum aktifin developer mode bisa ke setting lalu scroll sampai bawah dan di menu developer tools-nya di sini activate the developer mode. Nah, setelah aktif kayak gini, balik lagi ke menu setting dan di bagian user. Di sini ada user and company. Kita klik user. Nah, jadi kita kan mau memasukkan data si Jiva, Mahalini, Tiara, Leodra, dan Novia ini ke user sini.
dengan cara klik new, baru kita masukin. Nah, kalau masukkan dengan cara satu-satu itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi di sini saya mau buat dengan cara cepatnya, yaitu favorit. Lalu kita import records. Nah, di sini katanya cuma bisa diupload dengan file yang Excel atau CSV. Di sini saya sudah masukkan data ke dalam bentuk Excel. Jadi tinggal kita upload saja. Jadi kalian bisa upload dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh udah terupload tuh, di name ini bisa lihat previewnya itu ada Jiva, Mahalini, Tiara, Leondra, dan Novia. Di loginnya juga udah terdapat tuh email-emailnya, dan di passwordnya juga udah seperti ini. Kita import. Ini semua yang tadi data-data itu sudah masuk, mulai dari Jiva sampai Sinovia. Nah, di sini kita tinggal masukin tugas-tugas mereka yang dari skenario yang telah kita buat. Ini. Jadi di sini katanya Jiva itu berperan sebagai manager purchase. Jadi di sales semuanya itu kita kosongin kecuali di purchase. Semua kita kosongin. Yang purchase kita buat di administrator karena dia manajernya. Setelah semua udah kosongin, kita checklist yang kontak creation dan kita save. Baru kita kembali ke user, kita lihat lagi, kita cek apakah Jiva udah terdaftar sebagai manager. Ya, sudah ya. Lalu selanjutnya juga kita buat ke data-data lain seperti tadi ke Mahalini, dia sebagai staff manager, staff purchase, maaf. Berarti ini kita kosongin semuanya kecuali di menu purchase. Nah, di menu purchase kita buat dia user karena dia staff. Save. Lalu begitu juga ke data-data yang lain seperti ke Tiara. Tiara bertugas sebagai staff modul inventory. Berarti semuanya kita kosongin kecuali di menu inventory. Kita buat user karena dia staff. Oke, ini kita uncentang juga. Lalu selanjutnya kita ke Leondra. Juga sama, dia tadi jadi staff accounting, berarti kita kosongin semua kecuali di accounting ini dia menjadi billing. Yang lainnya kita kosongin. Ini kita unchecklist, kita save. Lalu yang terakhir ada si Novia. Sama tadi dia jadi staff accounting juga. Nah, jika udah siap seperti ini,
data, lalu kita klik di user and companies, dan di sini ada menu groups. Nah, di situ list-list nama staff yang berdasarkan grup. Misalnya yang saya ketik adalah purchase, saya cari purchase. Nah, maka akan keluar tuh grup-grup dalam bidang purchase, seperti purchase administrator. Kita klik. Nah, ini maka akan keluar si Jiva tadi, yang mana aksesnya itu dapat dilihat. Di sini dia di account purchase manager dia dapat membaca saja, di account jurnal dia cuma membaca saja, di purchase manager dia bisa membaca, menulis, dan membuat. Di purchase order ini bisa semuanya. Nah, ini juga bisa kita atur gitu. Lalu selanjutnya, lalu yang purchase user, kita klik. Nah, di sini ada nama-namanya tuh Mahalini sama Jiva masuk, karena tadi si Mahalini ini merupakan staff purchase dan Jiva ini manager purchase, jadi dia bisa masuk ke dalam sini. Di sini akses right-nya kita lihat tuh di sini. Nah, setelah itu kan ini berarti sudah terdaftar tuh semua nama-nama yang telah kita buat di skenario. Jadi sekarang kita tes logout dan masukkan akun yang telah kita buat tadi. Misalnya ini saya mau menggunakan akun si Jiva. Huruf kapitalnya juga harus diperhatiin dari yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu purchase-nya. Di sini menjadi bahasa Indonesia. Jadi ini kita klik di menu pembelian. Nah, ini adalah tampilan dari sudut pandang si Jiva. Di sini ada order, permintaan penawaran, order pembelian, blanket orders, dan memasok. Baru di produk, di sini ada produk dan varian produk. Seperti side menu sebelumnya, kita dapat melihat dan membuat produk atau varian produk. Di sini ada produknya. Ini dapat kita tambah juga. Dan untuk buat produk baru bisa kita buat. Lalu di laporan ada pembelian. Ini bagian varian produk. Lalu di konfigurasi ada harga pemasok. Ini atribut produk dan kategori produk. Nah, ini dia pandangan dari akun manager purchase. Lalu kita tes masuk ke dalam akun staff purchase. Tadi si staff purchase itu Mahalini. Klik. Nah, setelah kita udah login, kita masuk ke menu pembelian to purchase. Dapat dilihat di side menu sini berbeda sekali dengan menu manager sebelumnya, karena di menu manager itu ada bagian konfigurasi. Nah, kita klik produk. Nah, dapat dilihat di sini, berarti di sini di staff itu cuman bisa melihat saja. Tidak ada bagian buat produk baru atau varian baru. Jadi staff cuman dapat melihat produk-produk saja gitu. Baik, sekian pemaparan saya mengenai hak akses dan security dari modul purchase. Semoga bermanfaat. Maaf jika banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.